Pada video kali ini kita akan melihat kembali semua hal yang telah kita pelajari dalam materi relasi dan fungsi. Ayo disimak. Dalam bab ini kita telah membahas 4 kegiatan, yaitu di kegiatan 3.1 tentang memahami relasi dan bagaimana bentuk penyajiannya. Pada kegiatan 3.2 kita telah memahami tentang ciri-ciri fungsi. Kemudian pada kegiatan 3.3 tentang memahami bentuk penyajian fungsi. Dan pada kegiatan 3.4 kita telah mempelajari tentang bagaimana memahami korespondensi satu-satu. Kita akan lihat kembali satu persatu kegiatan tersebut. Pada kegiatan yang pertama, kita telah bahas tentang memahami bentuk penyajian relasi. Jadi relasi itu adalah hubungan antara dua himpunan, misalnya dari himpunan A ke himpunan B. Nah, relasi ini penyajiannya ada beberapa cara. Yang pertama itu dalam bentuk diagram panah. Jadi gambar ini menunjukkan suatu diagram panah antara relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dinyatakan relasinya sebagai pelajaran yang disukai. Jadi kita menuliskan bentuk penyajiannya itu dalam bentuk diagram panah seperti ini ya. Abdul ada tanda panah ke pelajaran yang dia sukai, yaitu matematika dan IPA. Kemudian Budi itu menyukai pelajaran IPA, IPS, kesenian. Begitu seterusnya. Jadi bentuk diagram panah ini akan seringkali kita temukan dalam penyajian suatu relasi. Selanjutnya bentuk penyajian yang kedua yaitu adalah dalam bentuk diagram Kartesius. Dalam diagram Kartesius ini, relasi antara himpunan A dan himpunan B itu menggunakan diagram Kartesius. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Biasanya satu sumbu menyatakan satu himpunan dan satu sumbu lainnya menyatakan himpunan yang lain. Jadi dalam kasus tadi, Abdul itu menyukai matematika dan IPA. Jadi ditulis dalam bentuk diagram Kartesius. Di sini Abdul. Kemudian untuk matematika kita buat tanda titiknya. Kemudian Abdul juga menyukai mata pelajaran IPA, juga diberikan tanda titik di sini yang menunjukkan hubungan atau relasi dalam bentuk diagram Kartesius. Selanjutnya, bentuk penyajian yang ketiga itu dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B untuk kasus yang sama tadi dibuat seperti ini. Jadi ada tanda himpunan ya, tanda kurung kurawal seperti itu biasanya yang dibuat. Kemudian ada pasangan berurutan di tengahnya ya. Yang ini kalian isi sendiri nanti, yang menyatakan pasangan-pasangan dari himpunan A ke himpunan B. Jadi demikianlah 3 cara bagaimana kita menyajikan suatu bentuk relasi dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, di kegiatan 3.2 kita telah mempelajari bagaimana memahami ciri-ciri fungsi. Jadi, fungsi itu adalah suatu relasi yang khusus ya. Apa kekhususannya? Jadi, ada syarat-syarat suatu relasi yang dapat dinyatakan sebagai fungsi. Jadi, fungsi itu menyatakan bahwa setiap hubungannya itu haruslah tunggal ya, dan setiap anggota himpunan daerah asal atau domain itu harus selalu memiliki kawan di daerah kodomain atau di daerah kawan. Contoh dari fungsi itu adalah seperti berikut ini. Jadi 1 dipasangkan dengan A, 2 dipasangkan dengan A, 3 dipasangkan dengan A. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk diagram panah antara dua himpunan A dan B. Jadi ini misalkan himpunan A, ini himpunan B, ini 1, ini 2, ini 3 sebagai anggota himpunan A. Dan ini adalah A, B, dan C sebagai anggota himpunan B. Maka kita bisa membuat suatu fungsi seperti contoh pada nomor 1 ini. Itu satunya kita pasangkan dengan A, kemudian 2-nya juga dengan A, dan 3-nya juga dengan A ya. Perhatikan bahwa syarat dari fungsi itu adalah memiliki pasangan yang tunggal ya. Jadi setiap anggota himpunan daerah asal atau domain ini memiliki tepat satu saja himpunan di daerah kawannya. Kalian masih ingat apa saja itu daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil?
Kalau lupa ini saya ingatkan ya. Jadi misalkan ada fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Jadi kita buatkan suatu fungsi dari himpunan A ini ya ke himpunan B. Seperti ini. Nah, itu semua anggota himpunan di A itu akan disebut sebagai daerah asal atau domain. Dan semua anggota himpunan B akan disebut sebagai daerah kawan atau kodomain. Nah, misalkan seperti ini. Jadi tadi himpunan A-nya kan 1, 2, dan 3 anggotanya ya. Kemudian himpunan B-nya adalah A, B, dan C. Ya, tadi dalam relasi sebelumnya atau dalam fungsi sebelumnya itu kita memasangkan satunya dengan A, kemudian 2-nya dengan A, dan 3-nya juga dengan A. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa daerah asalnya atau domainnya itu adalah semua anggota himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomainnya atau daerah kawannya itu adalah himpunan yang anggotanya adalah A, B, dan C. Nah, ring itu atau daerah hasilnya adalah di himpunan bagian dari kodomain yang memiliki pasangan di daerah asal ya. Oleh karena itu, ringnya dalam kasus fungsi ini dari himpunan A ke himpunan B ini hanyalah A saja. Karena perhatikan hanya A saja yang memiliki kawan di daerah asal atau domain. Setelah memahami tentang apa itu fungsi, selanjutnya kita akan memahami tentang bagaimana bentuk penyajian dari suatu fungsi dalam kegiatan 3.3. Jadi, cara penyajian suatu fungsi itu ada 5 cara ya. Cara yang pertama itu adalah himpunan pasangan berurutan. Jadi misalkan diketahui fungsi f dari P ke Q dengan anggota P itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan anggota himpunan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian relasinya itu didefinisikan sebagai setengah kali dari. Jadi untuk membentuk dalam cara himpunan pasangan berurutan, kita akan menuliskan f-nya seperti ini. Jadi dalam bentuk pasangan berurutan ya, sama seperti penulisan atau penyajian pasangan berurutan pada penyajian suatu relasi. Begitu juga penyajian pada suatu fungsi. Oleh karena itu, karena relasinya adalah setengah kali dari, maka kita membuat 1 adalah setengah kali dari 2, 2 adalah setengah kali dari 4, 3 adalah setengah kali dari 6, 4 adalah setengah kali dari 8, 5 adalah setengah kali dari 10, dan kita tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan. Selanjutnya, cara kedua itu adalah dalam bentuk diagram panah. Nah, ini saya pikir kalian sudah terbiasa dengan bentuk diagram panah sekarang ya. Jadi, kita buat himpunan P, kemudian kita buat himpunan Q, kemudian kita buat relasinya, yaitu adalah setengah kali dari. Setengah kali dari. Ya, oleh karena itu, 1 kita pasangkan dengan 2, karena 1 adalah setengah kali dari 2. 2 kita pasangkan dengan 4, karena 2 adalah setengah kali dari 4. Kemudian 3 itu adalah setengah kali dari 6. Begitu seterusnya. Selanjutnya, cara yang ketiga itu adalah dengan persamaan fungsi. Jadi kita bisa buat di sini relasi untuk yang setengah kali dari itu, misalkan ini adalah X ya, jadi X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, kemudian untuk Q-nya itu kita sebut sebagai Y ya. Nah, sekarang kita bisa menuliskan bahwa 1 itu berpasangan dengan 2 kan, kemudian 2 itu berpasangan dengan 4, kemudian 3 berpasangan dengan 6, 4 dengan 8, dan 5 itu dengan 10 ya. Jika kita menuliskan ini sebagai X dan ini sebagai Y, maka kita bisa peroleh dalam bentuk persamaan fungsi itu bahwa Y itu adalah sama dengan 2 kali dari X ya. Kita kalau kalian ganti X ini dengan 1, 2, 3, 4, atau 5 yang merupakan anggota dari himpunan P, kita peroleh nanti hasil Y nya itu yang berbeda-beda ya. Ketika X nya ini kita ganti dengan 1, kita peroleh F1 ya, itu adalah sama dengan 2 kali 1, yaitu 2. Nah, 2 ini sebagai Y nya.
Kemudian F2 itu kita ganti dengan 2 kali 2 ya. X-nya ini 2 kali 2 adalah 4. Kemudian F3 itu adalah 2 kali 3, yaitu 6. Oleh karena itu 3 akan berpasangan dengan 6 ya. Begitu seterusnya sampai nanti Fx itu kita akan buat dalam bentuk persamaan fungsi adalah 2x. Bentuk penyajian y sama dengan 2x ataupun fx atau fungsi dari x yang sama dengan 2x itu sama-sama menyatakan persamaan fungsi dari relasi p ke q yang didefinisikan sebagai setengah kali dari. Kemudian kita lihat relasi cara yang keempat, yaitu dengan cara tabel. Nah, dalam cara tabel ini kalian cukup buatkan dia tabel, yaitu yang berisi x dan fx. Di x-nya ini merupakan anggota himpunan P yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian fx itu adalah himpunan ringnya atau daerah hasilnya saja kita buatkan ya. Ya, 1 adalah setengah kali dari 2, 2 adalah setengah kali dari 4, 3 adalah setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, dan 5 adalah setengah kali dari 10. Jadi ketika sudah jadi bentuk tabelnya, maka kalian telah selesai menyajikan fungsi tersebut dalam bentuk tabel. Dan cara yang terakhir, cara yang kelima, itu adalah dengan cara grafik. Jadi kita membuat grafik dalam koordinat kartesius untuk fungsi tersebut. Ya, ini ada pasangannya 1,2 di sini buat titik. Kemudian 2,4 di sini buat titik. Kemudian 3 sama 6 ya. Jadi seperti itu. Titik-titik ini kalian bisa hubungkan dan kalian peroleh garis yang menyatakan grafik penyajian fungsi yang sama. Jadi kalian telah lihat dari fungsi f dari p ke q yang dinyatakan sebagai setengah kali dari, kita bisa nyatakan dengan kelima cara tersebut. Dan pada bagian terakhir di 3.4 kita telah mempelajari tentang korespondensi satu-satu. Jadi perhatikanlah ini yang merupakan contoh korespondensi satu-satu. Ada 4 diagram panah ini ya. Perhatikan secara umum ini jumlah anggota dari masing-masing himpunan A maupun himpunan B itu sama. Jadi di sini sama-sama 3, di sini sama-sama 3, di sini sama-sama 5, dan di sini sama-sama 5. Baik himpunan A maupun himpunan B. Kemudian perhatikan bahwa hanya ada satu pasangan saja ya, baik di himpunan A maupun di himpunan B. Seperti contoh ini walaupun tampak rumit atau tampak ruwet bersilangan begitu ya, tetapi ini sesungguhnya hanya ada satu pasangan saja. Satu ke satu ke C, C-nya ke 1 seperti itu ya. 2 ke E ya, E dengan 2. Hanya ada satu pasangan saja. Ini pada baris yang keempat mungkin kalian bisa melihat bentuk yang lebih sederhana ya, bahwa pada korespondensi satu-satu fungsinya itu harus dinyatakan seperti ini. Bandingkan ini adalah di sebelahnya yang contoh-contoh yang bukan merupakan korespondensi satu-satu ya. Pada kasus ini dia bukan merupakan korespondensi satu-satu karena dia bukan fungsi. Ini ada anggota himpunan A yaitu 3 yang tidak memiliki pasangan. Dalam kasus ini anggota himpunan B yaitu C yang tidak memiliki pasangan. Dalam kasus ini dia bukan merupakan korespondensi satu-satu karena dia bukan merupakan fungsi. Perhatikan bahwa anggota 1 pada himpunan A ini memiliki 2 pasangan ya, di A dan di C. Begitu juga dengan yang keempat ini ya. Selain karena jumlah anggotanya tidak sama, yaitu B 4 sedangkan anggota A itu 5, ini ada himpunan B ini yang dipasangkan oleh 4 dan 5 ya. Jadi dia bukan merupakan korespondensi satu-satu. Nah, bagaimana kita menentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A dan himpunan B? Itu kita akan menghitungnya dengan notasi faktorial. Jadi n faktorial yang menyatakan perkalian seperti ini ya. N kita kalikan dengan n kurang 1, kita kalikan dengan n kurang 2, kita kalikan seterusnya sampai nanti kita kalikan dia dengan 1, seperti itu. Jadi dalam kasus ini, jika banyak anggota himpunan A dan B itu adalah 4,
maka jawabannya adalah sama dengan 4 faktorial, dan itu akan sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, ini hasilnya adalah 4 kali 3 12, 12 kali 2 adalah 24. Kali 1 ya 24 ya. Kemudian untuk yang nomor 5 sama caranya, 5 faktorial. Jadi kita kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, dan hasilnya itu adalah sama dengan 120. Begitu seterusnya nanti hingga banyak anggota himpunan dari A dan B itu adalah N, maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin antara himpunan A ke B itu adalah dinotasikan dengan N faktorial atau dihitung dengan N faktorial. Jadi seperti itu kita telah melihat bersama semua materi dalam bab relasi dan fungsi. Semoga kalian mengerti ya.